Allah mempertemukan kita di salah satu masjid di kota Wakrah, Qatar, dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan ini sebagai forum yang diberkahi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap suara dengan sangat jelas. Ini ada banyak sekali stasiun TV yang relay ya. Ini dari mana ini? Al Jazeera yang ini. Ada banyak mikrofon di depan saya. Baik, kita mau membahas tentang masuk surga bersama keluarga. Sebuah tema yang barangkali bukan hal yang baru. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan tema ini dari berbagai macam kajian yang sudah ada sebelumnya. Tapi kita yakin bahwasanya yang namanya ilmu selalu layak untuk diulang. Dan ketika ilmu itu diulang, Anda tidak akan pernah merasakan hal yang membosankan. Beda dengan dagelan. Sesuatu yang lucu didengar pertama terasa lucu, didengar kedua udah biasa saja, didengar ketiga membosankan. Tapi ketika kita bicara ilmu, walaupun Anda sudah pernah mendengarnya, didengar lagi tetap nyaman, didengar lagi tetap nyaman. Sebagaimana layaknya air. Walaupun bumi ini disirami air berkali-kali, bumi tidak pernah bosan dari air. Dan ilmu ibarat air, sedangkan hati kita seperti tanah. Karena itu tema khutbah Jumat Nabi SAW umumnya berulang. Sampai seorang sahabiat pernah menyampaikan testimoni beliau berkaitan dengan pengalamannya ketika mendengarkan khutbah Jumat Rasulullah SAW. Sahabiat ini dia di luar, bermodalkan mendengar dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu 'alal mimbar yaumal Jum'ah. Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Anda bisa bayangkan kira-kira intensitas berapa kali mendengarkan surat Qaf sampai seorang wanita yang dia berada di luar masjid bisa menghafalnya. Mungkin tidak cukup cuma sekali atau dua kali. Orang dulu kan memang hafalannya kuat, Pak. Iya. Tapi mungkin wanita tidak sekuat laki-laki. Tapi dalam posisi ini wanita sahabiat ini bisa menghafalkan surat Qaf. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah terkadang temanya berulang. Maka keberadaan tema yang berulang tidak seharusnya menurunkan semangat kita bagi yang punya waktu longgar, bagi yang tidak sedang berhalangan untuk tetap menghadiri forum kajian. Insya Allah mudah-mudahan di sana ada keberkahan yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, berbicara tentang masuk surga bersama keluarga. Kita tahu bahwa kesempurnaan kebahagiaan manusia adalah ketika dia bisa berbahagia bersama orang yang dia cintai. Contoh sederhana saja, Pak. Kalau Bapak berada di Qatar misalnya, dengan segenap fasilitas yang demikian, kategorinya kalau dari grade 1 sampai 10, Qatar ini grade berapa, Pak? 12. Grade berapa kira-kira? 8. Grade 8. Masya Allah, masih ada 2 yang kurang ya. Anda misalnya berada di negeri ini dengan aneka fasilitas yang demikian berlimpah. Makanan enak tersedia, tempat tinggal yang nyaman tersedia, kendaraan yang nyaman juga tersedia, fasilitas umum yang nyaman tersedia. Di depan Bapak misalnya ada banyak sekali makanan yang enak. Tapi tiba-tiba Bapak mendapatkan informasi dari anak Bapak yang ada di pondok, Pak, arto telas awak waras. Apa terjemahnya? Duitnya habis walaupun saya sehat. Anaknya nggak bisa jajan, dia nggak punya makanan. Kira-kira Anda yang sedang berhadapan dengan makanan enak, tapi Anda dapat info anak Anda sekarang sedang kelaparan, di pondok nggak punya makanan. Kira-kira gimana, Pak? Anda akan merasa sedih.
Anda tidak bisa menikmati aneka makanan yang lezat tadi karena Anda memikirkan anggota keluarga yang Anda cintai, anak Anda yang Anda cintai di tempat yang lain, yang mereka sedang tidak mendapatkan kenikmatan itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan bagi penduduk surga Allah sempurnakan dengan cara dia sama-sama menikmati surga di tempat yang sama, bisa saling ketemu, kemudian mereka bersama-sama mendapatkan kenikmatan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Allah ta'ala berfirman di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak keturunan mereka dalam iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka. Orang beriman dan anak keturunannya juga beriman, maka kami akan gabungkan anak keturunan ini dengan orang tuanya yang beriman. Terus gimana caranya? Allah menegaskan di lanjutan ayat, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi pahala mereka sepeser pun. Maksudnya gimana? Cara Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan itu bukan dengan dibayar pakai pahala, bukan dengan cara diturunkan derajatnya di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'im bima kasaba rahin, dan setiap orang tergadaikan dengan apa yang telah dia kerjakan. Baik, berdasarkan ayat ini ada beberapa versi penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir terkait bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan antar sama ahlul jannah yang mereka sama-sama beriman. Jadi begini, orang mukmin yang punya keturunan dan keturunannya beriman. Pertanyaannya, di antara keturunan ini itu kan tidak sama imannya dengan bapaknya. Ada keturunan yang imannya lebih tinggi dari bapaknya, ada yang imannya lebih rendah dari bapaknya. Nah, kira-kira kalau tingkat imannya berbeda, berarti derajat di surganya sama atau beda, Pak? Beda. Sama atau beda? Kenapa? Karena derajat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba sesuai dengan tingkatan amalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat detail ketika memberikan balasan bagi sang hamba. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa di surga itu ada 100 derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para mujahid. Allah sediakan 100 derajat di surga untuk mereka yang punya amal berjihad. Amalnya sama, sama-sama jihad, tapi kualitas jihad itu berbeda. Itu Allah sediakan 100 slot derajat di surga yang bertingkat, sehingga jihad dengan kualitas 1, kualitas 2 sampai kualitas 100 masing-masing ada tempatnya. Demikian detail cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi para hambanya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 100 derajat hanya untuk satu jenis amalan. Amalnya sama, jenisnya sama, yaitu sama-sama jihad. Allah sediakan mi'atu darajatin lil mujahidina fi sabilillah, 100 derajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Untuk satu amal yang namanya sama-sama jihad, di situ ada 100 derajat. Untuk satu amal yang namanya sama-sama sholat, Allah sediakan sekian derajat. Sehingga ada orang yang sholatnya kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, kualitas sekian, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membalas hambanya itu sangat detail.
Makanya jangan remehkan penambahan sedikit pun dari sebuah amal soleh. Kadang kan kita merasa, satu sunnah aja kok yang saya tinggalkan, cuman 2 sunnah yang saya tinggalkan. Bapak, ketika Bapak meninggalkan 1-2 sunnah, Bapak jangan mengira itu kemudian selisihnya sama. Mungkin kalau kita di dunia kerja, Pak, Anda mengalami kenaikan gaji, itu bertahap nggak? Bertahap. Berapa lama, Pak, Anda bisa mengalami kenaikan gaji? Yang sudah kerja 20 tahun. Tiap tahun. Baik. Misalnya dalam satu angkatan karyawan, selisih 1 bulan misalnya, kenaikan gajinya sama atau dibedain? Selisih 1 bulan. Tergantung penilaian. Bisa jadi kalau ada 1-2 kredit yang mirip, kredit Anda nilainya 500, kredit teman Anda nilainya 480 sekian, kredit yang lain 520 sekian, itu dianggap sama. Sehingga manusia kalau menilai itu model borongan. Kelas sekian, dari mulai angka 5 sampai 10, dari mulai angka 10 sampai 15, itulah cara manusia menilai. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ketika Allah memberikan balasan bagi para hamba, sekecil apapun ada nilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 100 derajat di surga bagi para mujahidin, dan selisih masing-masing derajat antara langit dan bumi. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, kembali kepada tadi, kalau iman keluarga kita itu beragam. Ada orang yang imannya lebih tinggi dibandingkan anggota keluarga yang lain. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan mereka ke dalam surga? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah memberikan rincian sebagai berikut. Keturunan orang mukmin, orang tuanya beriman, lalu keturunannya beriman, beliau bagi menjadi 2. Pertama, keturunan yang sudah dewasa, yang sudah balik. Dan yang kedua, keturunan yang masih anak-anak. Untuk yang pertama, keturunan yang sudah dewasa, jika terjadi perbedaan tingkatan iman, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang berada di surga lebih rendah dinaikkan oleh Allah sehingga bisa ketemu dengan mereka yang berada di surga lebih tinggi. Misalnya bapaknya seorang ulama, seorang kiai, ahli ibadah, orang soleh. Anaknya tidak sehebat bapaknya. Anaknya pekerja dunia, walaupun dia mukmin, dia menjaga sholat, tapi aktivitasnya dominan aktivitas dunia. Yang secara iman mungkin bapaknya lebih tinggi daripada anaknya. Sudah? Tapi mereka mati sama-sama mati dewasa. Bapaknya mati dewasa, anaknya mati dewasa. Berarti derajat iman anaknya di mana? Di bawah bapaknya. Menurut pendapat yang pertama, kelak di yaumil qiyamah, anaknya ini akan diangkat oleh Allah derajatnya sehingga naik ke 1 derajat atau ke derajat sesuai dengan tingkatan bapaknya. Sehingga misalnya sang bapak ada di grade surga nomor 10, anaknya di grade surga nomor 5. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di mana yang grade surga nomor 5 tadi dinaikkan jadi nomor 10. Dan ini salah satu di antara pendapat yang disampaikan oleh Al-Baghawi, di mana Al-Baghawi rahimahullah pernah mengatakan, maknaha walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin yakni auladuhumus shighar wal kibar. Fal kibaru biimanihim bi anfusihim was-sigharu biimani abaihim. Fa innal walada as-saghira yuhkamu bi islamihi tab'an li ahadil abawain. Artinya anak-anak mereka baik yang kecil maupun yang besar semuanya akan digabungkan bersama dengan orang tuanya.
anak mereka yang sudah besar dengan iman mereka sendiri akan dinaikkan oleh Allah sehingga bisa bergabung dengan orang tuanya. Tayyib. Dan ada juga yang berpendapat, pendapat yang kedua, bahwa mereka ditempatkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tingkatan imannya, sehingga orang tua di atas, anak tetap di bawah. Namun mereka bisa saling berkunjung. Sudah? Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, yang imannya berada di bawah tidak dinaikkan, tapi mereka diposisikan sesuai dengan tingkatan imannya. Hanya saja mereka bisa saling berkunjung. Sebab Allah Ta'ala Maha Adil, sehingga siapa yang imannya lebih rendah, maka dia ditaruh di tingkatan surga lebih rendah, dan sebaliknya, yang imannya lebih tinggi ditaruh di tingkatan surga lebih tinggi. Baik, hanya saja mereka bisa saling berkunjung. Dan pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama seperti yang dinilai lebih kuat dalam keterangan di Islam soal wal jawab, Islam kok, sehingga di situ mereka menyimpulkan bahwa berkaitan dengan derajat surga antara orang tua dan anak yang tingkatan imannya berbeda, pendapat yang lebih kuat adalah mereka ditempatkan sesuai dengan tingkatan imannya. Hanya saja apa tadi? Mereka bisa saling berkunjung. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zadul Masir. Baik, selanjutnya kita beralih ke anak yang kedua. Anak kedua tadi apa, Pak? Yang mati sebelum dewasa. Anak yang mati sebelum balik. Untuk anak yang mati sebelum balik, lam yablughul iman, yang dia belum sampai pada tingkatan kewajiban beramal, maka dia digabungkan sesuai dengan tingkatan orang tuanya. Bagaimana kalau salah satu orang tuanya mati kafir? Maka dia digabungkan dengan iman salah satu orang tuanya. Sebagaimana keterangan Ibnu Jauzi, keterangan Al-Baghawi, beliau mengatakan, fa innal waladas saghira yuhkamu bi islamihi taba'an li ahadil abawain. Anak kecil itu status Islamnya mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Anak kecil status Islamnya mengikuti salah satu di antara orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya lebih tinggi tingkat imannya, maka anak kecil ini akan digabungkan dengan derajat iman orang tua yang lebih tinggi, baik bapaknya maupun ibunya. Bahkan bisa jadi beda iman. Misalnya bapaknya Muslim, ibunya Nasraniyah, wanita Nasrani atau ahli kitab, boleh nggak nikah? Boleh. Lalu ada bayi yang mati dari keturunan mereka. Nanti bayi ini statusnya apa, Pak? Bayi Muslim, bayi Nasrani, atau bayi nggak jelas? Hah? Statusnya apa? Diikutkan? Kenapa? Karena anak diikutkan dengan status iman orang tuanya. Kalau misalnya terjadi, ya, dan ini praktek yang salah, wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir, sah atau tidak? Tidak sah, tapi menghasilkan anak. Dan kasus seperti ini di tanah air cukup banyak. Sudah? Menghasilkan anak, lalu anak ini mati. Pertanyaannya, status anak ini apa, Pak? Anak muslim, anak kafir, atau anak obar-abir? Hah? Anak muslim. Kenapa? Dia diikutkan dengan ibunya, sebab status bapaknya bukan bapak nasab. Tayyib. Intinya, sang anak akan diikutkan sesuai dengan status salah satu orang tuanya, salah satu iman orang tuanya yang lebih tinggi di antara mereka. Baik, selanjutnya, bagaimana cara ahlul jannah ini saling berkunjung,
bagaimana cara penduduk surga ini saling berkunjung. Atau sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya mereka akan digabungkan dengan derajat yang lebih tinggi. Kenapa kok digabungkan ke derajat yang lebih tinggi? Itulah makna wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Sehingga kalau misalnya sang bapak di derajat nomor 10, anaknya di derajat nomor 5, lalu bapaknya diturunkan oleh Allah, wahai bapak, karena anakmu berada di derajat nomor 5 dan kau nomor 10, dan aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu, maka aku turunkan kamu 2 derajat, sehingga di derajat 7 atau 3 derajat, dan anaknya dinaikkan 3 derajat atau 2 derajat, jadi ketemu di derajat 7. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti gimana? Allah menurunkan derajat hamba, dan Allah telah menegaskan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Baik, selanjutnya kita kembali kepada masalah bagaimana cara mereka saling berkunjung ketika di surga. Ibnu Qayyim itu punya satu buku khusus yang bercerita tentang surga. Apa judul buku itu? Judul buku itu Hadil Arwah ila Biladil Afrah, khusus membahas tentang masalah surga. Nah, salah satu di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di buku Hadil Arwah adalah bahwa penduduk surga mereka bisa saling berkunjung. Beliau menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Abu Ayyub mengatakan, inna ahlal jannah yatazawaruna 'alan najaib. Penduduk surga itu mereka saling berkunjung dengan menggunakan an-najaib. Najaibul ibil artinya adalah onta pilihan. Alan najaib jika dimaknai sebagai najaibur rihlah, najaibur rihal, kendaraan yang paling pilihan, berarti artinya adalah hewan-hewan tunggangan yang pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan bagi penduduk surga untuk saling berkunjung dengan menggunakan hewan tunggangan pilihan. Lalu bagaimana cara mereka berkunjung? Abu Umamah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayatazawaru ahlul jannah, apakah penduduk surga bisa saling berkunjung? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazurul a'la al-asfala wala yazurul asfalul a'la. Yang derajat lebih tinggi bisa berkunjung ke yang lebih rendah, namun yang lebih rendah tidak bisa berkunjung ke derajat yang lebih tinggi. Illal ladzina yatahabbuna fillah, illal ladzina yatahabbuna fillah ya'tuna minha haitsu sya'u 'alan nauki muhtakibin al-hashaya. Kecuali orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bisa berpindah-pindah untuk berkunjung ke tingkatan surga manapun sesuai yang mereka inginkan. Alan nauki, di atas onta, di atas nau, muhtakibin al-hashaya, sambil membawa bantal. Tayyib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Humaid bin Hilal, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Sifatul Jannah. Kata Humaid bin Hilal, balagana anna ahlal jannati yazurul a'lal asfal wala yazurul asfalul a'la. Kami mendapatkan riwayat bahwa penduduk surga itu yang atas bisa berkunjung ke yang bawah, tapi yang bawah tidak bisa berkunjung ke yang atas. Dan ini membenarkan keterangan yang tadi dibawakan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Namun wallahu a'lam, mengenai validitas riwayat ini kami tidak tahu.
Cuman dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan beberapa kitab-kitab Ibnu Qayyim itu terkadang masih butuh untuk diberi tahqiq berkaitan dengan penyebutan riwayat-riwayat, karena beliau sendiri tidak memberikan jaminan bahwa semua hadis yang dicantumkan dalam kitab-kitabnya Ibnu Qayyim adalah hadis yang valid. Intinya di sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa penduduk surga yang punya keluarga dengan kualitas iman atau dengan jenis iman yang sama walaupun kualitasnya berbeda. Penduduk surga yang sama-sama beriman walaupun dengan tingkatan iman yang beragam, mereka akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tadi ada dua pendapat ulama ya. Ada yang digabungkan satu tingkatan. Pendapat yang kedua gimana? Mereka ditempatkan sesuai dengan tingkatan imannya, tapi bisa saling berkunjung. Dan apapun itu, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Baik, pertanyaannya. Bapak tinggal di Qatar. Di negara mana Bapak pingin anak Anda tinggal? Bismillah. Alhamdulillah. Kalau Anda tinggal di Qatar, di negara mana Anda pingin anak Anda tinggal? Hah? Di satu negara yang sama atau negara yang berbeda tapi lebih mewah? Sama. Baik. Jadi misalnya Bapak tinggal di pelosok Kalimantan. Di daerah mana Anda ingin anak Anda tinggal? Di Qatar juga. Masya Allah. Jadi memang ini sudah jadi testimoni ya, teman-teman di Qatar. Betah banget yang ada di Qatar nih. Kalau misalnya ada orang tinggal di kota A dan kota itu kota yang bagus, anaknya tinggal di kota tetangganya dan itu juga kota yang bagus, dan mereka mendapatkan kemudahan untuk bisa saling berkunjung, kira-kira mereka bisa bahagia nggak? Bisa bahagia, walaupun bisa jadi terpisah. Tapi karena mereka mudah untuk saling berkunjung, mereka tetap bisa bahagia. Karena itu walaupun tingkatannya berbeda, namun ini tidak mengurangi rasa kebahagiaan, sebab mereka masih diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Bertemu, saling berkunjung. Selanjutnya kita beralih ke penduduk neraka. Kebalikan dari nikmat surga adalah azab neraka. Sehingga ketika di surga penduduknya dibahagiakan oleh Allah, bisa bertemu dengan anggota keluarganya ketika di surga. Saat di neraka, penduduk neraka dipisahkan oleh Allah. Walaupun bisa jadi satu keluarga masuk neraka, tapi nggak ada ceritanya reuni keluarga di neraka, ketemu suami istri di neraka, ketemu anak dan bapak di neraka. Tidak ada. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagian dari kesempurnaan siksaan yang Allah berikan kepada ahlun nar, Allah pisahkan mereka dengan anggota keluarganya. Maka mereka tidak hanya disiksa secara fisik, tapi mereka juga disiksa secara batin. Pertanyaan, sebutkan bentuk siksaan bagi penduduk neraka secara batin yang pernah Bapak baca dari Al-Quran. Ya, bisa melihat kenikmatan penduduk surga tapi nggak dikasih. Apalagi kematian disembelih. Saat kematian disembelih sehingga mereka makin sedih. Ada lagi? Gimana? Tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Ada lagi? Itu ketika di alam kubur ya. Ketika di alam kubur. Ini setelah selesai alam kubur. Sebutkan hukuman yang
bentuknya adalah hukuman perasaan, hukuman batin bagi penduduk neraka. Mereka tidak punya hak bicara, sehingga minta apapun nggak pernah dikabulkan. Penduduk neraka berkali-kali minta, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam satu surat, coba kita bukain ya, saya lupa suratnya. Wala tukallimun, di surat Al-Mu'minun ya, di surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Penduduk neraka minta kepada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Fa in udna, jika kami dikembalikan ke dunia, kami akan beramal saleh. Fa inna zalimun, karena sesungguhnya kami adalah orang zalim. Ini surat Al-Mu'minun ayat 107. Di ayat 108 apa jawaban Allah? Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, ikhsa'u fiha, terhina kamu di dalam neraka, wa la tukallimun, dan jangan lagi ngajak aku bicara. Mereka dilarang oleh Allah untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ngajak aku bicara. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan lagi kau ngajak aku bicara. Nah, di saat mereka sudah tidak punya hak untuk berdoa, tidak punya hak untuk meminta, hak memintanya dicabut, enggak boleh minta langsung kepada Allah. Lalu mereka minta kepada siapa? Mereka minta kepada malaikat Malik. Nama malaikat Malik itu ada dalam Al-Quran. Wa qala ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, agar Allah mematikan kami. Malaikat Malik dipanggil oleh penduduk surga. Wa qala ya Maliku. Ini ada di surat apa itu? Ya Malik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini tadi malam sempat dibaca oleh imam waktu salat Isya. Liyaqdi wa nadaw, bukan waqalu ya, di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Allah agar Allah membinasakan kita. Mereka meminta kepada malaikat Malik agar mereka dimatikan. Dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa mereka memanggil malaikat Malik itu selama 1000 tahun gak digubris. Selama 1000 tahun gak direspon, belas gak direspon. Ketika direspon, malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Malaikat Malik mengatakan, kalian kekal di sana. Kalian kekal di sana untuk mendapatkan siksa. Putus asa mereka untuk bisa minta bantuan kepada malaikat Malik. Malaikat penjaga neraka ada berapa, Pak? 19. Malaikat penjaga neraka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sedangkan alaiha 19, di neraka itu ada 19 malaikat, itu pemimpinnya. Malaikat penjaga neraka namanya malaikat apa? Zabaniyah. Sanada'uz Zabaniyah
wa a'immatuz zabaniyah, ru'usuz zabaniyah, pemimpin-pemimpin malaikat zabaniyah, jumlahnya ada 19. Yang tertinggi Malik. Nah, di saat mereka sudah putus asa untuk bisa minta bantuan dari malaikat Malik, mereka minta bantuan kepada para malaikat yang lain yang menjaga neraka selain malaikat Malik. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina fin-nar li khazanati jahannam. Berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada para penunggu neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Mintalah kepada Rabb kalian agar Allah meringankan kami sehari saja minal adzab, dari azab ini. Jadi coba Anda lihat dari 3 ayat yang tadi kita sebutkan, permintaan penduduk neraka itu bertingkat. Pertama, mereka minta kepada siapa? Allah. Apa permintaannya? Dikeluarkan dari neraka, bisa dikembalikan lagi hidup di dunia, lalu ditutup mulut mereka. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinanya kalian di dalam neraka, enggak usah ngajak aku bicara. Allah enggak mau diajak bicara oleh penduduk neraka. Lalu mereka minta kepada siapa? Malaikat Malik. Apa permintaannya? Dihancurkan, dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, minta kepada Allah agar Allah matikan kita. Setelah 1000 tahun baru direspon. Qala innakum makithun. Kau akan selamanya tinggal di situ. Yang ketiga, mereka minta kepada para malaikat yang lain, penjaga neraka yang lain. Apa permintaannya? Bukan dimatikan, bukan dikeluarkan, karena nggak mungkin itu akan dikabulkan. Permintaan mereka diturunin. Yukhaffif anna, mintalah kepada Allah agar Allah meringankan, bukan menghilangkan, meringankan dari kami. Yauman, sehari saja. Beri kesempatan kami untuk istirahat sehari saja. Ringankan, bukan dihilangkan. Minal azab, sehari saja ringankan azab kami. Dikabulkan ya? Qalu, para malaikat itu menjawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu sudah pernah ada rasul yang telah membawa al-bayyinat kepada kalian? Qalu bala, mereka menjawab iya. Qalu fad'u, nah, silakan kamu berdoa sendiri, minta sendiri sana, gak usah lewat saya. Sehingga para malaikat ini menolak permohonan mereka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ketika para malaikat ini sudah gak merespon, kesempatan terakhir apa? Mereka minta kepada ahlul jannah. Nah, mereka minta kepada penduduk surga. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tuangkan air yang kalian miliki kepada kami, aw mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Lemparkan sebiji anggur kalau ada, lemparkan sebuah kurma kalau ada, secuil juga nggak apa-apa. Qalu, penduduk surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan semuanya untuk dinikmati orang kafir. Sudah, kesempatan mereka sudah hilang. Sehingga kesempatan yang terakhir, minta sesama hamba yang tempatnya berbeda. Penduduk neraka minta kepada penduduk surga agar
dikasih sebagian dari nikmat surga berupa air. Lemparin 1 gelas air, tuangkan kepada kami, cuman dikit air aja nggak apa. Namun Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dinikmati oleh penduduk neraka. Gimana kira-kira Pak? Sakit hati ya. Mereka akan sangat sakit hati. Sehingga 4 permohonan penduduk neraka semuanya gagal. Minta kepada Allah untuk dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia. Allah malah mengatakan, "Yakhsa'u fiha wa la tukallimun," enggak usah ngajak bicara aku. Minta kepada malaikat Malik untuk dimatikan. Malaikat Malik mengatakan, "Innakum makithun," kalian akan abadi di sana. Minta kepada para malaikat yang lain agar dikurangi, diringankan 1 hari saja dari siksanya. Mereka malah minta sendiri sana sama Allah. Kemudian minta kepada penduduk surga agar diberi sebagian kenikmatan surga walaupun hanya berupa air. Tapi penduduk surga mengatakan, Allah haramkan ini untuk orang kafir. Masya Allah. Dan itu akan membuat sangat sakit hati. Sehingga kenikmatan itu ditambahkan tapi dia tidak bisa merasakan. Tayyib. Kembali kepada masalah tadi. Bagian dari kesempurnaan kesengsaraan itu adalah Allah pisahkan mereka dengan keluarganya. Di surat Az-Zumar ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang yang merugi adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya besok di hari kiamat. Manusia rugi yang sejatinya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan anggota keluarganya kelak di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata. Di surat Az-Zumar ayat 15. Baik. Anda bisa lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang rugi sejatinya adalah ketika dia merugikan dirinya dan anggota keluarganya. Apa yang dimaksud merugikan anggota keluarganya? Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan makna penduduk neraka merugikan anggota keluarganya. Ai tafaraqu. Maksudnya adalah mereka berpisah. Falal tiqa'a lahum abada. Sehingga mereka tidak akan pernah ketemu selamanya. Mereka tidak akan pernah ketemu selamanya. Dhahabu ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar aw annal jami'a askanun nar wala ijtima'a lahum wala surura. Ketika mereka semuanya masuk ke dalam neraka, la ijtima'a lahum wala surura, enggak pernah kumpul dan tidak pernah ada kebahagiaan. Sebagai ilustrasi ya, orang Indonesia, bapak dan anak, yang satu ditangkap Belanda, yang satu ditangkap Portugis, yang satu dibawa ke Kalimantan, yang satu dibawa ke Timor Leste, sehingga sama-sama jadi tawanan penjajah, tapi penjaranya dipisahkan. Sampai akhirnya Belanda berhasil mengalahkan Portugis, sehingga wilayah Timor Leste dikuasai oleh Belanda. Lalu tawanan yang ada di Timor Leste dipindahkan ke Kalimantan. Ketemulah si anak itu dengan bapak. Kira-kira bahagia nggak Pak? Kira-kira bahagia nggak? Ada rasa bahagia. Alhamdulillah, yang selama ini kita sudah berpisah sekian tahun, walaupun masih dalam penjara. Tapi ketika di penjara bisa ketemu dengan anaknya yang sudah berpisah selama sekian tahun, tetap akan merasakan kebahagiaan batin, walaupun mereka sedang di penjara. Maka ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka. Tidak ada perasaan nikmat batin. Suami istri sama-sama nyemplung neraka. Abu Lahab dengan istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tapi apakah mereka dipertemukan oleh Allah di neraka terus bikin makar berdua? Kemudian
kemudian ribut di neraka. Tidak. Mereka ketika di neraka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah saling mencintai ketika di dunia. Masya Allah. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bersama dengan anggota keluarga kita, baik orang tua kita, kakek nenek kita, anak keturunan kita, dan yang lainnya, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama ketika di surga Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita beralih kepada upaya untuk mewujudkan itu. Setelah kita berbicara tentang janji indah yang Allah berikan kepada penduduk surga, lalu bagaimana upaya yang bisa kita wujudkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Yang pertama, kita butuh kerjasama menciptakan suasana surga dunia. Kita butuh kerjasama menciptakan suasana surga dunia. Baik, apa sih Pak yang dimaksud dengan surga dunia itu? Siapa manusia di dunia yang bisa merasakan surga dunia? Siapa manusia di dunia yang bisa merasakan surga dunia? Hah? Orang yang beriman. Jadi apa yang dimaksud dengan surga dunia? Gimana? Berkumpul dengan keluarga. Menciptakan surga dunia berarti menciptakan suasana selalu kumpul dengan keluarga. Yang dimaksud surga dunia, Syekhul Islam rahimahullah punya satu keterangan yang sangat ma'ruf berkaitan dengan surga dunia. Beliau pernah mengatakan, inna fid dunya la jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka selamanya dia tidak akan memasuki surga akhirat. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Qalu wa ma hiya? Lalu muridnya bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan surga dunia tadi? Qala rahimahullah, innaha jannatul iman. Surga dunia yang dimaksud adalah surga iman. Sehingga kelezatan iman, kenikmatan iman bagi mukmin yang bisa merasakannya itu surga dunia. Karena itu makin tinggi kualitas iman seorang hamba, dia akan makin bisa merasakan kelezatannya. Ada seorang ulama tabi'in, Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau pernah mengatakan seperti ini, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau para raja dan putra mahkota mereka tahu kenikmatan iman yang ada dalam hati kami, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan senjatanya. Cuman yang kayak gini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga merasakan nikmatnya kelezatan ketaatan, merasakan lezatnya ketika beribadah kepada Allah, ketika bermunajat kepada Allah, ketika mempelajari ilmu agama, ketika kita menghafal Quran, membaca Quran, bisa merasakan kelezatan itu tidak dialami oleh semua orang. Hanya mereka yang bisa merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah, itu yang disebut oleh Nabi SAW, dzaqa ta'mal iman. Mereka lah yang bisa merasakan lezatnya iman. Kata Syekhul Islam, di dunia ini ada surga, siapa yang tidak pernah memasukinya, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Itulah surga iman. Nah, bisakah kita upayakan kerjasama dalam anggota keluarga kita untuk sama-sama mewujudkan suasana surga dunia? Bahasa lainnya, menghiasi rumah dengan perhiasan iman.
membuat suasana rumah dihiasi dengan perhiasan iman. Contohnya Pak, nah, contohnya nggak jauh-jauh. Saya sebutkan saja dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu. Allah merahmati seorang lelaki, dia qiyamul lail, kemudian dia salat, lalu dia bangunin istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Ketika istrinya enggak mau bangun, wajahnya diperciki dengan air. Ayo bangun, bangun. Berarti yang dilakukan apa? Ta'awun dalam amal saleh antara suami dan istri. Baik, apa suami saja Pak yang bisa dapat kayak gitu? Istri juga bisa. Caranya lakukan yang semisal. Rahimallahu mura'atan, Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang dia bangun malam, wa sallat, kemudian dia salat, wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, ketika suaminya enggak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, dia nyiram air seember ke wajah suaminya. Jadi gimana? Masya Allah. Kalau kasurnya basah gimana Pak? Jangan dicurigai. Itu berarti tadi malam mereka sedang kerjasama dalam ketaatan. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ngasih janji berupa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasangan suami istri, yang mereka saling bekerja sama dalam kebaikan, kerjasama dalam ketaatan. Yang satu nggak bisa bangun, dibantu bangun dengan cara diperciki air. Ini Bapak kalau biasanya bangunin istri pakai apa? Istrinya nggak ada, istrinya di jauh. Sebelahnya Pak, diperciki kopi. Gimana? Panggil nama, langsung berdiri Pak. Masya Allah. Baik. Dengan cara apapun yang penting Anda bisa kerjasama dalam kebaikan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji rahmat semacam ini terjadi karena dalam keluarga ini sama-sama membangun suasana iman dalam rumah tangganya. Nuansa iman dibangun dalam rumah tangga mereka. Nabi SAW memberikan rahmat bagi suami istri yang mereka bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Lalu dimulai dari mana Pak yang kayak gini Pak? Ini hanya akan bisa terjadi ketika Anda memiliki pasangan yang bisa diajak menuju kebaikan. Sehingga walhamdulillah teman-teman yang mereka sudah paham tentang Islam yang baik, sebelum menikah tukar biodata. Dalam proses ta'aruf tadi mereka saling bercerita tentang visi misi hidupnya. Saya punya prinsip seperti ini, saya punya visi seperti ini, punya misi seperti ini, saya punya rencana seperti ini, dan seterusnya. Wallahu alam itu jujur atau tidak kita tidak tahu. Tapi yang jelas biasanya akan menyampaikan seperti itu. Ini mereka yang kenal agama Pak ya. Tapi bagi mereka yang tidak kenal agama, ketemu ning dalan dadi. Asal yang penting jatuh cinta selesai ya. Tapi bagi mereka yang kenal agama berbeda. Baik. Upaya seperti inilah yang pertama kali harus dilakukan oleh masing-masing orang. Sehingga yang laki-laki berusaha untuk mencari calon istri yang baik, sebagaimana yang perempuan berusaha untuk mencari calon suami yang baik. Sebuah riwayat yang masyhur ya, berkaitan dengan kasus seorang bapak yang mengadukan anaknya karena durhaka kepadanya. Bapak ini datang ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gandeng anaknya dibawa ke Amirul Mukminin. Sampai di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bapak ini menyampaikan, tolong nasihati anak saya, dia durhaka sekali sama saya. Akhirnya Umar menasihati si anak itu, kamu harus berbakti kepada bapakmu, gak boleh durhaka sama bapakmu.
Karena bisa jadi nasihat dari orang lain lebih mengena daripada nasihat dari bapaknya sendiri. Apalagi yang memberi nasihat seorang khalifah, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Tapi tiba-tiba sang anak bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak yang harus ditunaikan oleh bapaknya?" Jawab Umar, "Iya, punya." "Lalu apa saja haknya?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ayyantaqiya ummah wa yuhsina ismah wa yu'allimuhul kitab." Seorang bapak harus memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Ibu yang baik untuk anaknya maksudnya, ya kalau kau mau punya anak yang baik, carilah pasangan yang baik, jangan asal-asalan. Wa yuhsinu ismah, dan kasih nama yang baik, jangan asal nama. Wa yu'allimuhul kitab, dan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Lalu si anak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang tadi Anda sampaikan. Memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran. Ayahku tidak satu pun yang dilakukan. Ibuku seorang wanita zinjiyah." Wanita zinjiyah itu wanita berkulit hitam. "Lil majusi," yang dimiliki oleh orang majusi. Jadi ibuku dulu itu budak yang kurang berpendidikan, tapi dinikahi oleh bapakku. Dan dia beri nama kepadaku Ja'lan. Ja'lan itu artinya jangkrik. Anaknya dikasih nama jangkrik. "Wala yu'allimuni harfan minal kitab," dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu emosi. Beliau menatap ke arah wajah bapaknya dan beliau mengatakan, "Ajita ilayya tashku uquqa imnik." Apakah kau datang ke sini untuk mengadukan durhakanya anakmu kepadamu? Waqad aqaqtahu qabla ayyuqaha. Padahal engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaika. Dan kau telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Sehingga Umar menganggap normal saja anakmu kalau durhaka sama kamu. Kamu orangnya kayak gitu. Dan al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Suatu ketika ada seorang anak menyeret bapaknya sambil dipukul, dibawa keluar rumah, diseret ke jalan sampai jarak sekian ratus meter sambil dipukuli bapaknya. Hingga sampai di titik tertentu sang bapak itu bilang, "Cukup wahai anakku, cukup, sampai di sini saja. Jangan kau pukul aku lagi, jangan kau seret aku lagi." Dalam posisi bapaknya ini sudah tua. Terus bapaknya ini bilang, "Dulu aku pernah menyeret bapakku sampai sini. Dulu aku pernah menyeret bapakku dari rumah dan sampai titik ini. Maka kau silakan seret aku sampai titik ini. Cukup wahai anakku, jangan kau lanjutkan, sampai titik ini saja. Dulu aku sudah pernah menyeret bapakku sampai titik ini." Al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan sejenis dengan amal. Jadi ternyata bapak yang diseret oleh anaknya ini pernah melakukan yang sama terhadap bapaknya. Dia nyeret bapaknya keluar dari rumah sambil memukuli bapaknya sampai di titik tertentu, dibalas oleh anaknya sampai titik yang sama. Tayyib. Makanya salah satu di antara cara membangun husnudzon kepada Allah, mungkin masing-masing di antara kita punya masalah keluarga yang beragam. Termasuk di antaranya adalah masalah yang datang dari anak. Ketika kita punya masalah yang datang dari anak, ada salah satu anak kita yang bermasalah, susah dinasehati, atau dia mungkin hidupnya salah pergaulan dan seterusnya. Barangkali untuk meredam emosi yang berlebihan, kadang kan kita emosi, "Aku nggak pernah ngajari kamu kayak gitu.
Aku nggak senang dengan cara kamu seperti itu. Kadang kita emosi. Namun ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan. Bisa jadi itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Allah datangkan hukuman itu dalam bentuk kezaliman, kedurhakaan dari anak. Mau dikerasi anak, dibiarkan, ini nanti juga semakin menyimpang. Maka orang tua kadang bingung, gimana ya Pak Ustaz? Mau dikerasin, mau mukul, mau apa, nggak tega. Ini anak, dibiarin saja. Kalau nggak dikerasi, dia keterusan. Nah, mungkin sebagai tahap awal, Bapak bisa jadi ini adalah hukuman yang Allah berikan karena dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan. Allah wujudkan hukuman itu dalam bentuk anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Baik. Karena itulah setelah memilih calon pasangan yang baik, dilanjutkan dengan pendidikan. Sebagaimana yang Allah perintahkan di surat At-Tahrim, ayat yang masyhur, qu anfusakum wa ahlikum nar. Banyak tafsir yang mungkin sudah sering Bapak Ibu dengarkan. Yang ma'ruf adalah dari Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa'allimuhum, ajarkanlah adab kepada mereka, ajarkanlah ilmu kepada mereka. Jadi antara adab dan ilmu ini memang dari dulu sudah dibedakan oleh para ulama. Walaupun adab sendiri itu bagian dari ilmu. Adab sendiri itu bagian dari ilmu. Karena terkadang ada satu dikhususkan di antara yang lain untuk memberikan penekanan. Misalnya ya, kalau kamu ketemu siswa, hormati mereka. Kalau kamu ketemu Zaid, berikan makanan kepada dia. Dan Zaid itu siswa. Berarti artinya apa? Dzikrul khas ba'dal am yufidu at-takhsis. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum menunjukkan makna penekanan. Baik. Adibuhum wa'allimuhum, ajarkan kepada mereka adab dan ilmu. Karena memang adab dan ilmu ini dua hal yang dipisahkan. Walaupun adab sendiri bagian dari ilmu. Mengajarkan adab itu contohnya gimana Pak? Ya misalnya ngajari sopan santun, ngajari untuk ramah sama orang lain, mengajarkan berbaik hati sama orang, tidak bermusuhan dengan teman, suka berbagi dengan yang lain. Itu bagian dari pendidikan adab. Dan walhamdulillah orang Indonesia dipuji dan diakui oleh negara yang lain. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling ramah. Betul? Betul nggak? Ramah di mana? Ramah di luar, kecut di dalam. Kalau di luar ramah Pak, tapi kalau di Indonesia galak juga. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling dermawan. Makanya sering jadi korban penipuan. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjaga sopan santun. Walhamdulillah para masyayikh Saudi misalnya, mereka mengakui gimana sopan santunnya para tulab dari Indonesia. Tulab Indonesia, Masya Allah, kebiasaan mereka kalau di Indonesia cium tangan. Ini syekhnya nggak mau dicium tangan. Sehingga andai kan mereka diizinkan cium tangan, syekhnya dicium tangannya. Mereka melihat guru itu seperti apa dan seterusnya, Masya Allah. Dan itu ternyata kelebihan yang dimiliki oleh para tulab, para pembelajar yang mereka sedang belajar ilmu syar'i, sehingga membuat gurunya bahagia. Sampai mereka mengatakan Indonesiun thayyibun, Indonesia orang-orang baik, karena mereka adalah orang-orang yang dikenal ramah, sopan santun dan seterusnya. Thayyib. Sehingga kalau masalah adab, insya Allah kita lebih unggul sekian langkah dibandingkan negara yang lain, karena kita ngajari anak-anak kita sopan santun, berbahasa yang baik. Bahkan bahasa itu ada tingkatannya, dan itu terjaga sampai sekarang. Walaupun berbahasa Arab itu ada tingkatannya, tapi yang menjaga itu tidak lebih hebat dibandingkan penjagaan bahasa Jawa, dibandingkan penjagaan bahasa Sunda, berkaitan dengan strata usia dan yang lainnya. Selanjutnya, berusahalah untuk jadi baik
agar Allah berikan balasan kepada kita dengan kebaikan. Karena takwa dibalas dengan sikap takwa. Orang yang takut kepada Allah akan Allah jadikan makhluk yang lain taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang perjalanan Khidir ketika membangun tembok yang mau roboh. Kemudian Khidir mengatakan gimana? Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtaha kanzul lahuma wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Adapun tembok yang mau roboh tadi adalah tembok milik dua anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawahnya ada kanzun. Kata kanzun jika dimutlakkan, jika tidak ada keterangan yang lain, maknanya adalah harta yang banyak, simpanan emas, perak, perhiasan dan yang lainnya. Dan Allah sebut wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang saleh. Maka orang saleh nyimpan emas. Gimana? Ada kaitannya nggak itu? Bapaknya orang saleh. Di bawah tembok ini ada hartanya orang soleh tadi yang menjadi warisan bagi anak yatim. Berarti orang soleh nyimpen harta. Betul kan? Baik. Artinya bukan tanda orang soleh ketika mati gak punya apa-apa. Bukan tanda orang soleh, bukan ciri orang soleh. Orang soleh itu harusnya ketika mati gak bawa apa-apa, gak punya harta. Bukan. Dalam surat Al-Kahfi, orang soleh ini dia meninggalkan warisan berupa kanzun yang ditanam di dalam tanah. Baik. Namun yang ingin kita ambil pelajaran adalah alasan Khidir ketika membangun tembok itu. Wa kana abuhuma salihah. Bapak dari kedua anak ini adalah orang saleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hufidha bi salahi abawaihima." Dua anak ini dijaga oleh Allah dengan kesolehan anaknya. Karena itu dulu Sa'id Ibnu Musayyib, kalau beliau sedang sholat lalu teringat anaknya, nambah jumlah rakaat. Teringat anaknya lagi, nambah jumlah rakaat. Teringat anaknya, sehingga dia pingin dengan kesolehan yang dia lakukan Allah akan menjaga anaknya. Baik, yang terakhir sebuah cerita. Sudah tahu ceritanya belum, Pak? Belum? Mau diceritain atau sudah selesai sampai di sini? Selesai? Diceritain? Nah, saya cerita ya. Tolong yang ngantuk bisa dibangunin dulu. Kisah ini disebutkan dalam Tarikh Damaskus, Tarikh Ad-Dimash. Dalam Tarikh Damaskus, di situ ada sebuah riwayat tentang sejarah munculnya manusia hebat yang menjadi ulama kibar di zaman tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, khalifah sekaligus ulama. Bagaimana ceritanya? Dimulai dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, ada kasus pelanggaran di pasar berupa para penjual susu untuk menyampaikan pengumuman di pasar-pasar Madinah. Ya ba'i'al laban, ya ba'i'il laban, la tashubbul laban bil ma'. Wahai para penjual susu, jangan kau campurkan susu kalian dengan air. Fataghushul muslimin, sehingga kalian menipu kaum muslimin. Wa imman yaf'al dzalika, siapapun yang melakukan praktek semacam ini, fasaufa yu'aqibuhu amirul mu'minina iqaban syadida, maka akan dihukum oleh Umar bin Khattab dengan hukuman yang keras. Pernah ada yang ketahuan, embernya langsung ditumpahkan. Ketahuan susunya dicampur air oleh Umar, embernya ditendang, tumpah dagangannya. Baik.
Hingga satu malam Umar kan punya kebiasaan ya, keliling di kota-kota Madinah, di pelosok-pelosok daerah di sekitar kota Madinah. Namanya apa? Belusuan. Belusuan. Ya. Jadi Umar belusuan sampai ke pelosok-pelosok, tujuannya dalam rangka mencari barangkali ada di antara rakyatnya yang butuh bantuan. Beliau belusuan ditemani dengan Aslam, pembantu beliau. Lalu tibalah di satu malam mereka berdua istirahat di sebuah kampung kecil, nyender di tembok sebuah rumah di malam hari. Tiba-tiba mereka berdua mendengar obrolan dua wanita dalam rumah tadi. Yang satu seorang ibu, yang satu putrinya. Nah, ibu ini bilang kepada putrinya, "Wahai putriku, campurkan susu itu dengan air, biar kamu nanti dapat untung lebih banyak." Nah, putrinya bilang, "Wahai ibuku, apakah ibu belum mendengar azmatu Umar, ultimatum yang disampaikan oleh Umar?" Ibu itu bertanya, "Ultimatum apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin?" Beliau melarang keras untuk mencampurkan susu dengan air. Lalu sang ibu mengatakan, "Sudahlah, campurkan saja. Umar kan tidak tahu. Aparat Umar juga nggak tahu." Lalu putri itu mengatakan, "Wallahi ma kuntu liuti'uhu fil mala wa asihi fil khala." Demi Allah, aku nggak mau menampakkan sikap taat kepada Amirul Mukminin di keramaian, tapi tiba-tiba aku durhaka kepada beliau ketika aku sendirian. In kana Umar la yarana, kalau Umar tidak melihat kita, farabbu amirul mukminin yarana, Tuhannya Umar melihat kita. Itu didengar oleh Umar bin Khattab di balik tembok. Kaget beliau. Spontan beliau langsung minta kepada Aslam, "Wahai Aslam, kamu tandai ini kita ada di daerah mana, dan kamu kasih tanda rumah ini." Akhirnya rumah tadi dikasih tanda. Kemudian pulanglah mereka. Keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh kepada Aslam, "Wahai Aslam, tolong kamu cek siapa dua wanita yang tadi ngobrol di rumah itu." Berangkatlah Aslam ke rumah tadi untuk nyari identitas dua wanita tadi. Ternyata itu adalah obrolan seorang wanita janda dengan putrinya yang belum nikah. Mereka tinggal dalam satu rumah, nggak ada satupun lelaki di situ. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan kepada anak-anaknya, "Siapa di antara kalian yang mau menikah, akan aku nikahkan dengan wanita ini." Abdullah bin Umar nggak mau, Abdurrahman juga nggak mau, anak-anaknya yang lain nggak mau. Yang mau tinggal satu, Asim. Namanya siapa? Asim bin Umar. Akhirnya Asim dinikahkan dengan wanita ini. Wanita ini namanya Ummu Ammarah bintu Sufyan. Ummu Ammarah bintu Sufyan. Dari pernikahan Ummu Ammarah dengan Asim terlahirlah seorang anak perempuan namanya Ummu Asim. Ummu Asim nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Kemudian dari pernikahan Ummu Asim dengan Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau dari mana? Bani Umayyah. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab, kok bisa? Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Sementara daulah Bani Umayyah semua pemimpinnya dari Bani Umayyah, dari Bani Umawi. Ini dari Bani Adawi, gak mungkin jadi khalifah. Ternyata cicit dari jalur ibu. Cicit dari jalur ibu. Sehingga Umar bin Ummu Asim bintu Asim bin Umar. Bisa dipahami ya? Umar, ibunya namanya siapa? Ummu Asim. Ummu Asim ini anaknya Asim. Asim anaknya Umar. Nah, itulah baru nyambung cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi dari jalur
ibu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa kesolehan wanita yang sangat jujur tadi dibalas oleh Allah dengan terlahirnya tokoh besar, walaupun bisa jadi ibunya sudah meninggal. Nah, mungkin bapak ibu ketika berusaha untuk jadi soleh, nyatanya Pak, anakku nggak ada yang jadi ulama. Mungkin tidak sekarang. Bisa jadi setelah Anda wafat, barulah Allah munculkan salah satu di antara anak keturunan Anda sebagai balasan untuk orang tuanya yang soleh tadi, sehingga dia jadi tokoh agama setelah orang tuanya meninggal dunia, setelah kakek neneknya meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya banyak melakukan dosa ke orang tua. Beliau berdua sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa yang saya lakukan tidak turun ke anak-anak saya? Tayyib. Anda tidak mungkin minta maaf kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah meninggal. Namun berharaplah mudah-mudahan orang tua memaafkan Anda sebelum beliau meninggal dunia, sehingga nanti tidak nuntut di akhirat. Dan untuk berikutnya, siapapun mukmin tetap bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun dia sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang bisa Anda lakukan, yang pertama, banyak memohonkan ampun kepada orang tua, sehingga selalu banyak berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kalimat yang semisal. Yang kedua, nyambung silaturahmi dengan orang yang disenangi oleh orang tua, baik kerabat kita maupun yang bukan kerabat kita. Yang jelas dia adalah orang yang disenangi orang tua kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya hubungan dekat dengan seorang badui. Suatu ketika Abdullah bin Umar pernah di sebuah perjalanan ketemu dengan badui setelah bapaknya meninggal. Setelah Umar bin Khattab meninggal, ketemu dengan orang badui. Kemudian Abdullah bin Umar tadi ngasih pakaian, ngasih kain, kemudian ngasih keledai kepada si badui tadi. Dilihat oleh banyak orang, semuanya kaget. Itu ngapain ini? Orang badui kok dikasih banyak kayak gitu? Kamu kasih makanan sisa aja sudah cukup. Kau kasih makanan sisa, kasih apalah air minum, dia sudah seneng. Masa sampai dikasih keledai, kasih kain, padahal kain di masa itu mahal. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Dulu ayah saya punya hubungan dekat dengan ayahnya badui ini. Dulu bapak saya punya hubungan dekat dengan bapaknya si badui ini. Wa min abarril birri, dan termasuk di antara bentuk kebaktian kepada orang tua adalah ayyasila biwuddi abihi, ketika seseorang menjaga hubungan baik dengan orang yang dulu disenangi oleh orang tuanya. Makanya kadang ya, ada teman-teman, bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta. Keluarga di aslinya dari Jogja. Bapak ibu sudah nggak ada, semuanya sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Terus sudah nggak pernah ke Jogja lagi ya? Udah lama, udah 10 tahun saya nggak ke Jogja. Kenapa? Bapak ibu sudah nggak ada. Pak, di Jogja itu mungkin masih ada Pak kerabat bapak ibu yang dulu punya hubungan dekat dengan bapak ibu Anda, sehingga orang hanya berpikir dia pulang kampung saat orang tuanya masih ada. Begitu orang tuanya keduanya sudah meninggal, sudah nggak pernah lagi pulang kampung. Di sana masih ada siapa? Bule saya masih ada,
paman masih ada, mungkin masih ada sepupu. Sepupu kan berarti satu kakek atau satu nenek. Ada nggak teman dekat bapak Anda, teman dekat ibu Anda? Ada. Inna min abaril birri, sesungguhnya di antara bentuk kebaktian yang nilainya tinggi adalah ayyasila biwuddi abihi, seseorang tetap menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh orang tuanya. Sehingga kalau bapak ibu mengenal siapa dulu teman-teman akrab orang tua Anda, maka coba sebagai bentuk bakti Anda kepada orang tua yang sudah meninggal. Mungkin Anda pulang dari Qatar bawa oleh-oleh. Orang tua saya sudah meninggal. Ada nggak teman akrab beliau? Ada Pak, saya kenal. Si A saya kenal. Kasih dia oleh-oleh. Kasih dia buah tangan. Itu salah satu di antara contoh apa? Berbakti kepada orang tua. Anda masih punya kesempatan untuk itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang level surga yang berbeda antara ayah dan anak. Bagaimana dengan suami istri yang berbeda level keimanannya? Apakah mereka dikumpulkan selevel di level surga yang sama? Jawabannya tentu, karena akan menjadi pasangan. Tidak ada manusia yang levelnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi ummahatul mukminin akan menjadi istri beliau di mana? Di dunia dan di akhirat. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu beliau punya masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu takut sekali untuk bersentuhan dengan Aisyah. Sampai ketika peristiwa perang Jamal itu selesai, apa yang beliau lakukan dalam rangka untuk memuliakan Aisyah? Ali mengembalikan Aisyah ke Madinah dengan beliau mengutus 70 orang berkuda muqanna'in, semuanya pakai tutup kepala, tutup wajah, dan nggak ada satupun yang membuka wajahnya. Diantarkan dari titik peristiwa perang Jamal sampai di Madinah, dan nggak ada satupun yang menyapa, cuman nganter saja. Dan ada yang menyebutkan 70 pasukan itu semuanya wanita, dalam rangka memuliakan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Ali radhiyallahu anhu tahu beliau adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhir. Ali bin Abi Thalib tahu Talha dan Zubair orang yang dijamin masuk surga, dan beliau tidak ingin bersengketa dengan orang yang dijamin masuk surga. Makanya saat ada berita bahwasanya ada pasukan beliau yang berhasil membunuh Talha dan Zubair, yang dilakukan apa? Ali emosi, marah besar kepada yang membunuh Talha dan yang membunuh Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Baik, sehingga walaupun surganya Nabi SAW sangat tinggi, yang tidak mungkin bisa disaingi oleh amalan siapapun di antara umat beliau, namun para ummahatul mukminin akan membersamai Nabi SAW ketika di surga. Demikian pula para suami yang saleh dan istrinya yang kurang saleh, yang kurang soleha, maka nanti istri ini akan mendampingi suaminya. Abu Darda itu punya dua istri, dua-duanya Ummu Darda. Namun yang membedakan adalah Ummu Darda Kubra dan Ummu Darda Sughra. Nah, saat Abu Darda menjelang wafat, beliau sedang berada di Ummu Darda Sughra, tabi'in, masuk kalangan wanita tabi'in. Abu Darda sahabat, istrinya seorang tabi'in. Abu Darda berpesan kepada istrinya, kalau kamu nanti ingin bersamaku di surga, setelah aku mati jangan kau menikah dengan siapa. Dan dulu sebagian ulama tabi'in atau para tabi'in itu segan untuk menikahi jandanya sahabat, karena mereka tahu derajat para sahabat yang istimewa, sehingga tidak akan mungkin bisa menggantikan derajat mereka ketika mau jadi suaminya para janda tabi'in.
Saya punya satu anak. Dari kecil sudah saya didik adab dan ajarkan agama. Dibantu juga dengan seorang ustadz. Sampai saya diberikan ujian Allah. Anak ini sejak SMP sudah tidak mau belajar lagi agama. Sampai sekarang sudah menginjak usia dewasa. Suami saya pun tidak menunjukkan seriusnya belajar agama sampai sekarang. Memang saya sendiri mungkin saya salah pilih suami. Saya tidak berhenti berdoa untuk anak saya karena saya yakin dari sejak kandungan saya ingin mempunyai anak-anak soleh dan soleha. Nah, baik, seperti itulah bagian dari perjuangan ya. Mungkin Anda tidak punya masalah dari sisi A, tidak punya masalah dari sisi B. Alhamdulillah secara ekonomi berkecukupan, fasilitas hidup berkecukupan. Tapi di sisi tertentu Anda punya masalah. Dan itu kehidupan. Sehingga masing-masing orang diberi masalah oleh Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka dengan keberadaan masalah semacam ini, pertama Anda jangan sampai suudzon kepada Allah. Saya sudah berusaha untuk mendidik kok ternyata hasilnya juga kayak gini. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Baik, hadapi masalah sebagai ujian. Dan orang mukmin tidak akan melihat ujian itu sebagai sumber keterpurukan, tapi mereka melihat ujian itu sebagai peluang untuk meningkatkan dan menaikkan derajat takwanya. Sebab ketika dia lulus ujian, maka nilai ketakwaannya akan semakin meningkat. Nah, kaitannya dengan ini, setelah Anda pahami bahwasanya ini adalah ujian bagi Anda terhadap interaksi anak Anda, maka untuk selanjutnya tetap perjuangan doa dan upaya mendidik anak jangan berhenti. Tidak ada istilah dan kata mantan anak. Dia sudah dewasa Bapak. Anak tetap anak. Walaupun sudah dewasa. Kewajiban orang tua mendidik anak sampai kapan? Hah? Seumur hidup. Sehingga terus didik anak Anda. Walaupun dia sudah dewasa. Walaupun dia sudah menikah. Sampai dia jadi anak yang baik. Kalau sekiranya anak-anak sudah begitu paham, ngerti tentang bagaimana cara menjalankan hidup ini dengan baik, walhamdulillah, orang tua tinggal ngawasi. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan upaya Anda untuk terus berdoa, mohon kepada Allah untuk perbaikan keluarga, diberi pahala oleh Allah, dan meningkatkan derajat Anda karena Anda tabah bersabar ketika menghadapi ujian. Bahasa lainnya, kalaupun gagal hasil, jangan gagal proses. Jangan mutung gara-gara gagal hasil. Proses ini tetap akan dihitung. Sehingga Anda tetap jadi orang baik, wanita soleha yang baik. Walaupun mungkin usaha Anda selama ini tidak mewujudkan hasil yang bisa Anda lihat. Suami saya tetap kayak gitu ya Pak, nggak semangat belajar agama, belum jadi seorang lelaki yang bisa memimpin agama dengan baik di keluarga. Anak saya juga kayak gitu. Mungkin saat ini Anda belum melihat. Tapi jangan mutung ya. Gagal hasil untuk saat ini, jangan sampai membuat kita jadi gagal proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah keluarga yang sudah bercerai, qadarullah bercerai karena paksaan, pasti masuk neraka? Dan bagaimana supaya hubungan menjadi harmonis lagi meskipun bukan keluarga lagi? Kalau cerainya baru cerai satu, masih ada memungkinkan untuk rujuk walaupun sudah selesai masa iddah. Dan masih bisa kembali dengan cara akad nikah ulang. Sehingga kalau misalnya kemarin terjadi perceraian karena dipaksa, tapi sudah terjadi, terus dipisahkan, dan masih punya rasa jatuh cinta, pengen harmonis kembali, pengen menyatu lagi, silahkan. Kalau cerainya baru satu, masih bisa nikah ulang. Tapi kalau cerainya sudah 3, tidak ada kesempatan untuk nikah ulang sampai si wanita menikah dengan lelaki yang lain, kemudian terjadi hubungan badan, lalu terjadi perceraian secara alami,
baru setelah itu bisa kembali lagi ke suami yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Masya Allah. Yang satu, bagaimana jika anak tersebut bukan anak kandung atau anak angkat dari bayi? Apakah bisa mengikuti berat orang tua angkat tersebut jika ternyata dalam termasuk dalam surga yang tinggi beratnya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz yang sering kita dengar bahwa anak tersebut meninggal sebelum balik itu adalah penolong orang tuanya di akhirat kelak? Baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau anak angkat gimana? Anak angkat bukan zurriyah. Anak angkat bukan zurriyah. Namun bisa nggak anak angkat ini dikumpulkan kembali bersama dengan orang tua angkatnya di surga? Anak angkat ini punya orang tua, maka dia berbahagia dengan orang tuanya. Tapi tidak memutus kemungkinan untuk bisa ketemu dengan orang tua angkatnya, karena dia bisa saling berkunjung dengan sesama orang yang mereka cintai ketika di dunia. Dan bahkan seorang guru itu adalah orang tua bagi murid, yang disebut dengan al-ubuwah ad-diniyah, hubungan bapak karena latar belakang agama. Maka sang guru ketika mengajarkan agama kepada muridnya, dia seperti bapak. Anaknya adalah murid-muridnya. Mereka semuanya masuk surga. Kalau dulu mereka bisa berkasih sayang karena ikatan ilmu, akan sangat mungkin mereka bisa ketemu di surga dan berbahagia karena ikatan ilmu. Bahkan dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penduduk surga itu fi jannatin yatasa'alun ala sururin mutaqabilin. Mereka ketika di dalam surga itu saling bertanya, ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Kata saya Sa'di, obrolan manusia yang bisa membuat mereka bahagia itu beragam. Obrolannya pedagang dengan pedagang yang lain, mereka senang ngobrol apa, Pak? Barang dagangan. Oh, saya kemarin kulak kayak gini untung sekian. Saya kulak di sana untung sekian. Dia senang. Obrolannya karyawan dengan karyawan yang lain, urusan kerjaan. Obrolannya hobi ini dengan ini sesuai dengan hobinya. Gitu ya. Sehingga obrolan yang membahagiakan orang itu beragam. Obrolan yang membahagiakan ulama itu obrolan ilmu. Sehingga ulama ketika ngobrol dengan ulama yang lain, masalah mancing gak nyambung. Tapi mereka ngobrol masalah ilmu, itu yang membahagiakan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kebahagiaan kami adalah ketika kami ngobrol ilmu dengan yang lain. Dan bisa jadi itu dibawa ke surga. Bisa jadi obrolan itu dibawa ke surga. Meskipun secara umum obrolan yang dimaksud di sini adalah obrolan tentang amal saleh. Bagaimana kalian bisa masuk surga? Inna kunna fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dulu kami punya rasa takut kepada Allah ketika kami bersama dengan keluarga kami waktu hidup di dunia. Nah, obrolan seperti itu nanti dibawa ke akhir. Wallahu a'lam. Cukup. Yang kedua, Anak bawa anak meninggal dalam. Baik, anak yang meninggal sebelum balik betul akan bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Karena itu bagi orang tua yang bersabar ketika mendapatkan musibah dengan wafatnya anaknya yang belum balik, maka orang tua akan mendapatkan pahala. Dan di antara janjinya adalah nanti anak ini akan memberi syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.